Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Minaku Indonesia. Yeay, gitu kan? Kaget. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salah satu dan salah dua, salah tiga tanaman natif Indonesia. Sekarang kita bareng sama Teh Nur. Hai. Yang akan nemenin kita ngobrol-ngobrol perihal tanaman natif Indonesia. Oke. Jadi sebelumnya perkenalin dulu Teh Nurnya. Oh iya, hai semuanya, Minaku Lover. Kenalin, saya Nur Asyah Jamil, dipanggil Nur, udah gitu aja. Iya, dipanggil Nur panggil kayak Nur gitu. aja. Nur Asyah Jamil Nur kayak Iya. gitu ya. Pendek gitu. Teteh, Iya, kenapa? gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, seger banget ya kayak tanaman yang di depan saya. Lebih segar dari marjan ya? Oh, entar dulu dong. Oh iya, belum. belum masuk puasa. Jangan belum. ngomongin marjan. Iya. Nanti pengen. Nanti kan yang nonton di bulan puasa, Pak? Oh iya. Iya. Siap. Nah, Teteh, langsung aja nih. Iya. Ini di depan kita ada apa nih? Ada tanaman, Pak? Tanaman. Iya. Oh, saya pikir tuh Teh. Oke, Iya. jadi saya akan di depan saya ini udah ada tanaman, 3 jenis tanaman yang termasuk native plant atau tanaman lokal asli Indonesia. Ya. Kenapa saya bilang 3 padahal di sini ada 4, tanya dong. Kenapa itu? Ah, gitu dong. Tanyanya yang bener dong. Iya, Teteh, ini kenapa dibilang 3 padahal ada 4? Iya, karena yang satunya itu yang ini tuh masih satu jenis. Oh. Iya, seperti itu. Jadi dihitung 1. Iya, jadi dihitung 1. Nah, Oke. jadi saya akan mereview, mau yang mana dulu yang saya kasih tahu. Nah, yang saya pengen di-review sama Teteh yang duluan tuh yang ini, Teteh. Yang ini, oh langsung Iya. yang susah ya. Iya, dia lucu, soalnya lucu. Jadi ini tuh adalah tanaman namanya itu Homalomena frog. Homalomena frog. Iya, Homalomena frog. Sebenarnya masih banyak lagi nama lain yang orang-orang sebutkan. Jadi ada yang bilang namanya Homalomena frog, ada juga yang bilang Homalomena bicolor, ada juga yang bilang Homalomena army, ada juga yang bilang Homalomena sp Sumatra. Ya memang itu sesuai dengan asal muasal si tanaman ini, berasal Iya. dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Gitu. Lebih Iya. tepatnya kota apa, Teh? Padang Panjang. Padang Panjang. Iya. Oh iya. Kenapa? Yang ini masih sama kan? Masih sama. Homa juga kan? Iya, betul. Frog juga kan? Iya, betul. Kenapa ini ada coraknya? Kenapa yang itu kagak? Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi Homalomena frog yang asli itu yang ini. Oh, yang ada Jadi motifnya. makanya dibilang Homalomena bicolor karena memang ada 2 warna. Itu warna silver dan juga ada warna hijaunya, seperti itu. Kalau yang ini dia hasil mutasi atau permutasian dari si tanaman ini. Jadi dia berubah secara alami. Iya. Sehingga warna hijaunya tuh hilang. Jadi munculnya itu hanya warna silvernya saja. Ih, lucu. Ini mutasinya mutasi alam, tidak Mutasi ada alam. bantuan tangan manusia. Emang ada Gitu. yang mutasi bantuan tangan manusia? Ada. Sekarang udah canggih, Pak. Jadi setiap tanaman kalau misalkan kita mau buat dia warna, itu udah ada alatnya Oh, gitu. Tapi kayak- kalau ini mutasinya asli. Oh, terus kalau misalkan yang bantuan tangan manusia itu tuh dia bisa bertahan lama atau enggak, Teh? Biasanya sih hilang lama-lama. Hilang lama-lama. Iya, lama-lama Kayak hilang juga. kayak rambut Kayak- aja dicat gitu ya. Iya, Itu juga betul hilang sekali. lama-lama Kan ya. rambut juga kalau misalkan kembali ke normal dia hitam lagi gitu kan. Heeh. Meskipun kita kasih warna apapun. Iya. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah Homalomena frog. Iya. Tapi sekarang ini banyak yang melakukan pengamatan. Ini tuh ternyata bukan Homalomena, Pak. Terus apa? Sismatoglotis. Sismatoglotis. Gitu, tapi tetap saja orang-orang lebih kenalnya ini Homalomena. Sismatoglotis sama Homalomena memang dia itu serupa tapi tak sama. Oh iya iya iya. Serupa iya, tapi iya. tak sama. Keren bahasanya kan? Mm-mm. Seperti itu. Nah, jadi yang ini adalah Homalomena frog. Heeh. Udah? Terus Mau dijelasin lagi? saya mau Masih nanya ini, lanjut? Teteh. Kalau Homalomena yang lucu ini, Yang lucu ini. terus cara perawatannya dia kayak gimana tuh? Oke, cara perawatan. Ini kan sebenarnya adalah tanaman endemik dari hutan. Dari gitu. hutan. Iya, dari hutan yang dibudidayakan oleh warga sekitar sana, gitu Iya. kan. Karena dia adalah tanaman hutan, jadi harus selalu dikasih tempat yang lembab. Nggak boleh kita naruh dia di parkiran, Ya. ngalangin jalan. Iya iya. Aduh iya iya Di aja. atas kulkas nggak boleh, Bener, apalagi bener. di dalamnya. Aduh, Nanti jangan. dikira kangkung. Aduh, kangkung. Terus Ya, jadi kalau dia ini kita pastikan medianya itu selalu lembab gitu. Jangan sampai dia terlalu kering, terlalu basah juga nggak bagus. Dia bisa busuk. iya. Gitu ya. Jadi kudu pas gitu tuh Iya, ya. harus selalu pas. Dia itu termasuk tanaman yang baperan.
Baperan gimana tuh? Baperan. Kayak Masnya baper nggak? Enggak Oh, dong, enggak. janganlah. Iya. Jadi dia ini kalau misalkan nih, ini kan udah ada di salah satu pot nih. Iya. Terus kita pindahkan ke pot yang lain. Heeh. Tanpa membawa media tanam yang sudah ada di pot ini. Iya. Jadi langsung otomatis dipindahkan ke media tanam yang baru. Dia bakalan pundung. Tahu pundung nggak? Tahu. Kalau di Sunda pundung gitu ya. Pundung. Iya, jadi dia akan layu dulu. Layu. Tapi nggak usah kaget, itu memang dari awalnya seperti itu. Jadi awalnya dia akan layu dulu, tunggu 2-3 hari, dia akan normal kembali. Tapi jangan kena cahaya matahari. Oh iya Gitu. iya. Jadi bagusnya kalau Jadi misalkan bagusnya, nge-repotting heeh, supaya dia nggak pundung itu seperti apa? supaya dia nggak pundung, tanamannya itu ketika dipindahkan dari potnya, media tanam di sininya jangan dibuang semua. Jadi sebagian yang nempel di akar itu diikut sertakan ke media yang baru. Oh gitu. Jadi dia tetap bawa media bawaan aslinya. Iya, seperti itu supaya Iya, dia iya. pundungnya nggak kelamaan. Oh iya iya iya, bisa pundung juga ya tanaman teh ya? Iya, bisa pundung juga. Jadi dia tanaman yang termasuk tanaman yang rapuh. Oh, rapuh. Mungkin bukan rapuh kali teh ya, butuh ekstra hati-hati untuk betul perawatannya sekali. gitu Iya, ya. jadi perawatannya seperti itu. Untuk jangka waktu penyiraman seminggu cukup 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya, seminggu 3 kali. Nggak boleh sering-sering. Jadi buat mungkin pasti banyak banget yang udah tahu sih sebenarnya. Nyiram itu lebih bagusnya itu nggak tiap hari. Kadang Iya. ada orang yang nyiram pagi disiram, sore disiram. Iya. Kasihan tanamannya. Banjir tuh. Banjir. Iya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu Bener. faktanya. Jadi Iya. ketika kita nyiram tanaman, kalau misalkan terlalu sering juga, si tanamannya kekenyangan. Kekenyangan. Kita juga kalau makan kekenyangan nggak baik kan? Nggak baik. Nah, tanaman juga nggak baik Bener. gitu. Dia bisa busuk. Seperti itu. Nah, terus selain 2 tanaman ini, Heeh. nah ada ini nih. Apa Ini itu? apa ini teh? Itu namanya Homalomena sp Sumatera juga, tapi asalnya beda. Asalnya beda. Kalau yang ini dia asalnya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya, kita bilangnya kadang ada juga yang bilang ini adalah Homalomena sp Bahorok. SP Bahorok. Iya, jadi ini asalnya dari Sumatera Utara kalau yang ini. Berarti dia masih kecil ya, Bahorok. Itu bahasa Sunda. Oh iya. Orok bayi ya. Oh, orok bayi. Baru connect saya. Dia seperti itu. Terus kalau misalkan dia, apakah cara perawatannya seribet atau setricky yang Homa ini? Kalau misalkan untuk tricky, yang ini lebih tricky daripada yang ini. Jadi dia nggak terlalu ribet Nggak nih. terlalu ribet, tapi mereka itu kan sama-sama dari hutan. Sama-sama Jadi kalau dari untuk hutan. perawatan sama, gitu. Relatif sama kalau untuk perawatan. Iya, jadi yang penting mah kita tahu karakternya dia seperti apa Iya, ya. itu yang paling wajib. Sama ini teteh. Kalau misalkan dia bisa tumbuh sebesar gimana teh kalau si Bahorok ini? Kalau Bahorok ini dia merimbun, daunnya bisa lebih besar dari ini, tapi dia akan merimbun terus. Merimbun. Ada satu mungkin satu tangan kayak gini? Bisa ada. Bisa lebih Iya, besar gitu bisa ya? lebih besar dari ini. Bisa lebih besar dari ini. Sebesar telapak tangan bisa, bahkan mungkin lebih besar dari telapak tangan juga bisa. Terus kalau yang Homa ini dia bisa Yang Homa sebesar ini juga masih bisa membesar juga. Cuma sejauh ini yang ukuran besar itu kita ada yang ukuran setelapak tangan aja. telapak tangan aja Iya. segini. Iya, Ih, sekarang gede kita lagi juga ya. ngetes ya bisa nambah lagi apa enggak tuh. Oh iya iya Kita juga lagi mencoba untuk mengetes, asik mengetes ya. Seperti itu. Bener teteh. Nah, selain ini tadi apa? Bahorok. 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 gitu. Kok Bahorok. Bahorok gitu kan. Nah, ada satu lagi. Oke, ini juga masih apa? jagoannya Sumatera. Sumatera. Iya, masih jagoannya Sumatera. Apa Dia juga namanya, Teh? berasal dari Sumatera Utara. Namanya Kalau ini kita bilangnya Homalomena sp Red Sumatera. SP Red Sumatera. Rednya itu diambil dari ini. Nah, Oh, daunnya. belakang daunnya red atau merah gitu. Dan ini merupakan salah satu Homalomena yang berbeda dengan Homalomena pada umumnya. Karena Apa coba yang membedakan? Dari tekstur kali ya, tekstur daun. Bisa Benar. jadi. Soalnya kan jelas kan ya. Iya, betul sekali. Jadi daunnya itu si Homalomena ini lebih tebal. Oh, lebih tebal. Kalau untuk Homalomena lain itu cenderung daunnya tipis-tipis. Tipis-tipis. Tipis-tipis, yang ini tebal nih. Ini tebal banget daunnya gitu.
Ini jagoannya Sumatera Utara juga. Sumatera Utara Iya, juga. Nah, dia bisa sebesar apa tuh daunnya teh? Kita punya yang lebih besar dari telapak tangan. Telapak tangan? Saya mau bawa, cuma susah tadi bawanya, Pak. Wow. Iya. Saya mau bawa tapi susah bawanya. Kayaknya kalau misalkan segede telapak tangan, taruh di sini, disimpan di sini. Kitanya nggak kelihatan. Nah, itu. Makanya kita bawa yang kecil aja ya. Betul sekali. Gitu. Terus selain itu teh, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih perihal tanaman. Menurut Teteh sendiri, kalau misalkan di antara tanaman ini, mana yang lebih enak untuk dipelihara buat pemula? Kalau untuk pemula, Yang Teteh saranin lah. ini juga bisa kok. Ini juga bisa? Iya, ini juga bisa. Buat pemula, kalau misalkan memang, sebenarnya semua tanaman untuk pemula boleh banget. Selama ya tadi yang dibahas, kita harus bisa memahami dulu karakter si tanamannya. Jadi sama kayak kita untuk mengenal seseorang. Ya misalnya kita punya teman, kalau misalkan kita nggak mengenal karakternya si teman ini, itu akan susah kita untuk beradaptasi dengan dia gitu. Nah, begitupun dengan tanaman. Kalau misalkan kita udah kenal sama si tanaman ini, karakteristiknya seperti yang tadi, oh dia nggak suka terlalu basah, oh dia nggak suka cahaya matahari, itu akan mudah. Dan tanaman ini mudah banget untuk diperbanyak. Oh, dipropagasi. Iya. Karena pertumbuhannya cepat kali. Pertumbuhannya cepat. Jadi dia ini tumbuhnya itu akan muncul dari bonggolnya, dari bawah sini. Bonggol. Iya. Nah, ini sengaja saya kenapa bawa yang rimbun. Di sini bisa kelihatan ini sebenarnya sudah bisa dibagi menjadi 3. 3 Bisa dibagi menjadi 3. pohon. Iya, ini kan satu nih. Ya. Kalau misalkan kita bongkar, dia di sini udah bisa dipecah jadi 3 pohon. Wow, Gitu. keren. Terus? Terus apanya? Nah, selain itu, selain Saya mau nyuruh saya ngetes buat ngebongkar di sini saya. enggak dong. Selain mudah dipropagasi, selain itu keunggulannya dia apa sih, Teh? Unik sih. Unik. Jadi tanaman-tanaman Indonesia ini dia memang memiliki, kalau untuk dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain, memiliki bentuk daun yang kayak warnanya juga apaan sih, ijo-ijo doang gitu kan? Iya. Cuma ijo gitu. Beda kalau misalkan kan tanaman banyak banget yang berwarna gitu kan, ada yang warna-warni. Kalau tanaman Indonesia itu yang lokal asli Indonesia kebanyakan yang warnanya ijo gitu kayak gini. Tapi jangan salah, meskipun ini tanaman yang memang belum dikenal di lokal atau domestik, ini ke luar negeri udah terkenal. Orang-orang luar itu lebih suka tanaman-tanaman yang seperti ini. Benar Teh. Untuk di rumah mereka, karena mereka lebih suka merawat tanaman di dalam rumah. Iya. Tema rumahnya tuh jungle. Jungle. Temanya kayak hutan gitu. Jadi mereka lebih suka tanaman yang seperti ini. Gitu. Bener Teh. Terus kalau misalkan saya pengen beli, ini kan di Minaku nih, tanaman Minaku. Di Minaku dong. Saya pengen beli, bisa via Shopee, Tokopedia, bisa? Oh, bisa banget. Website ada? Ada. Di Instagram bisa? Ada. Kalau Instagramnya apa Teh namanya Teh? Instagramnya udah pasti di @minakuhomenature. Gitu. Terus? Tokopedia, Shopee-nya Minaku Home Nature juga. Terus ada juga kita di website. Iya, websitenya minakuindonesia.com. Ya, betul sekali. Nah, terus ada juga di WhatsApp admin. Nah, WhatsApp adminnya nanti di deskripsi dicantumin ya. Oke, Atau mau siap. saya giniin nanti diedit di bawah? Oke, boleh. Iya. Ya, jadi kalau misalkan berminat bisa langsung ke situ aja. Atau Iya. mau tanya-tanya lebih lengkap tentang si tanaman-tanaman ini atau tanaman lain bisa juga sharing-sharing. Misal nih ya, saya mau beli ke Minaku. Terus saya kan nggak tahu nih cara perawatannya seperti apa. Bisa nggak nanya ke Minakunya langsung perihal perawatan ini seperti apa? Boleh banget pastinya. Boleh. Jadi kita terbuka untuk umum. Maksudnya kalau misalkan ada yang mau sharing tentang perawatan tanaman, tentang apapun, meskipun bukan beli tanamannya di kita. Iya. Misalnya kakaknya udah emang punya tanaman dari lama banget. Terus pengen nanya-nanya, ini tanaman saya udah 2 tahun kok masih 2 daun gitu. Iya. Boleh silahkan sharing ke Minaku. Nanti kita akan membantu sebisanya kita atau dengan saran yang memang biasa kita lakukan gitu. Betul. Seperti itu. Jadi free konsultasi lah ya. Iya, Wah, betul itu keren banget tuh. Keren kan? Iya, jadi kebanyakan tuh ya gimana ya, kalau misalkan kayak kita beli terus kita nggak dapet konsultasi. Kadang kan kita canggung mau Nah, nanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Minaku, pokoknya kakak-kakak semua, asik kakak-kakak semua. Iya. Kakak-kakak semua boleh banget, silakan langsung kunjungi admin kita di DM boleh, di Instagram juga, di DM boleh, di Instagram juga boleh. Gimana itu saya ngomong? Sama aja itu. Sama aja. Di DM boleh, di WhatsApp juga boleh, seperti itu. Oh iya.
Jadi gitu ya Mau kayak. datang langsung juga boleh tahu. Datang langsung. Boleh dong. Kita buka dari jam kapan sampai jam kapan sih? Kita buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sama jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul. Gitu. Jadi kakaknya bebas mau datang ke sini boleh banget. Alamatnya nanti dirinciin di deskripsi. Iya, betul. Yaudah paling segitu aja ya teman-teman. Dan terima kasih buat Iya, Eno sama-sama. udah ngejelasin beberapa tanaman asli Indonesia ini. Dan jangan lupa dukung, pilih tanaman Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi betul coba yang sekali ngebanggain dong. tanaman lucu ini. Gitu. Teteh ada pesan-pesan untuk teman-teman Minaku lovers atau plant Untuk lovers? pesan-pesan untuk plant lovers, kalau misalkan nyari tanaman yang berkualitas, tanaman-tanaman yang murah meriah, langsung aja ke Minaku Indonesia. Itu pesan dari saya. Wah, mantap. Yo, Iya, terima kasih Teh ya. Iya. Ya udah langsung tutup aja. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Terima kasih.